Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Sayunwasil fi syarhi kitab Al-Mukhtasar Latif Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal rahimahullah al-mutawaffa sanah 18 wa tis'umiyah minal hijratin nabawiyah. Nah, qala rahimahullahu taala masih dalam rukun-rukun jual beli, sekarang pada rukun yang kedua. Rukun pertama kemarin selesai al-ijab wal qabul atau as-sighah atau al-aqd. Nah, rukun yang kedua adalah al-aqid. Ya, kedua pihak pihak yang mengikat yang membuat transaksi. Al-aqid ada dua, ada al-bai' dan al-mushtari, ada penjual dan pembeli. Di mana syarat yang berlaku untuk penjual itu sama seperti syarat untuk pembeli. Makanya digabungkan di sini. Kata al-musannif rahimahullah wa an yakuna al-aqidani balighaini aqilaini rasyidaini mukhtaraini. Ya. Syarat atau rukun yang kedua ya adalah al-aqidan, yakni kedua belah pihak pembeli dan penjual. Di mana masing-masing dari keduanya dipersyaratkan 4 syarat. Yang pertama, ayyakuna al-aqidan balighain. Keduanya harus baligh. Yang kedua, aqilain. Keduanya harus berakal. Yang ketiga, rasyidain. Harus rasyid. Ya, harus orang yang tahu cara bukan orang yang safih ya. Nanti akan diterangkan, bukan orang yang safih ya. Dan yang keempat, mukhtarain. Ya, dalam keadaan tanpa paksaan dalam menjual atau membeli. Tidak ada paksaan dalam menjual dan membeli. Ini 4 syaratnya. Karena itulah jual beli anak kecil yang belum balik tidak sah. Ya. Jual beli orang yang tidak berakal, orang gila, tidak sah. Jual beli orang safi. Safi itu orang yang misalnya tidak paham nilai uang. Ya, dia tidak gila, cuman karena ya misalnya keterbelakangan mental, yang mudah ditipu, gampang ditipu, ya. Nah, dia tidak tahu nilai uang, akhirnya kan gampang ditipu. Ini bukan Roshid. Atau orang yang menghambur-hamburkan uang pada perkara yang dilarang. Ya. Dia tidak menghargai nilai uang, tidak tahu uang dalam artian ya dia pintar tapi uangnya dia pakai untuk membeli hal yang dilarang dalam agama, berfoya-foya gitu ya. Ini juga tidak Roshid namanya. Iya, tidak Roshid. Walaupun di situ nanti akan ada rincian secara umum. Nah, kemudian yang keempat, maka jual beli safih tidak sah. Demikian pula jual beli orang yang dipaksa untuk menjual atau dipaksa untuk membeli. Mereka tidak mukhtar, mereka bukan atas pilihan sendiri, maka ini semuanya hukumnya apa? Tidak sah. Nah, syarat yang pertama di sini adalah baligh. Nah, karena itulah yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah, jual beli anak kecil yang belum balik tidak sah. Jual beli anak yang belum balik tidak sah walaupun dia sudah mumayyiz. Jual beli anak mumayyiz atau murahiq. Murahiq itu hampir balik, tapi belum balik. Nah, ini jual belinya tidak sah. Jelas sampai sini ini yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah. Kalau misalnya ada seorang ibu suruh anaknya pergi ke sebelah ke warung sebelah beli garam, beli telur, beli ini, beli itu, dia belum balik, maka jual beli ini tidak sah. Ya, jual beli ini tidak sah. Walaupun dititipin surat gitu ya, dititipin kertas, nih kasih aja penjualnya, nanti penjualnya baca, kasih uangnya, misalnya. Tidak sah, ya. Karena anak ini, ya, kalaupun dia dikatakan dia bukan dia yang punya uang gitu ya, ya, tapi dia kan mubashir, dia yang langsung terjun ke transaksi jual beli. Mau dikatakan wakil juga tidak sah, tidak boleh memberikan perwakilan kepada anak yang belum balik, tidak sah. Ya kan? Nah, maka jual beli anak kecil tidak sah. Temannya lagi main-main misalnya kan, lagi main kelereng, main apa. Terus dia bilang ya, karena dia punya banyak kelereng, temannya punya uang jajan 2.000, dia bilang mau jual beli kelereng saya.
2.000 misalnya 10 biji. Dia jual sesama anak kecil. Ini tidak sah jual belinya. Ini tidak sah apa? Tidak sah jual belinya. Jelas ya? Mainannya dia jual ke temannya. Ini tidak sah. Kenapa sama-sama atau salah satu dari keduanya apa? Ah, anak kecil. Maka disyaratkan dua-duanya balik. Kalau salah satunya ada yang balik tapi satunya kecil, anak kecil yang belum balik tidak sah. Misalnya saya nih pergi belanja ke warung sebelah. Yang jaga warung anaknya penjual. Penjualnya lagi di belakang di rumahnya. Yang jaga warungnya anaknya. Anaknya tahu semua harganya tapi dia belum balik. Ini juga tidak sah. Walaupun sayanya balik, si pembelinya tidak belum balik. Ini juga tidak sah. Menurut yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Sebagian fuqaha Syafi'iyah mengatakan, ini ada pendapat lain dalam mazhab, mengatakan bahwa jual beli anak kecil hanya sah pada al-muhaqqarat, barang-barang yang kecil, yang murah, yang ya bukan bernilai besar gitu. Ya seperti ciki-cikian, ya, atau misalnya eh, apa enam ya telur misalnya itu butir Indomie gitu ya dan semacamnya. Ini yang penting dia mumayyiz ya. Ingat syaratnya dia mumayyiz ya. Maka sebagian pendapat dalam mazhab mengatakan sah kalau jual belinya barang-barang yang harganya murah, yang tidak tidak dianggap bernilai besar lah gitu ya. Ya, minuman, makanan yang ini ya, yang biasa dipakai jajan di sekolah gitu ya. Ini kan ini pendapat dalam mazhab. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat walaupun bukan pendapat yang mu'tamad tapi bisa dipakai beramal. Ini bisa bertaklid kepadanya. Apalagi kalau dilihat di zaman sekarang ya pendapat ini lebih lebih apa namanya? Lebih memudahkan dan lebih menghindarkan dari dosa dan pengharaman gitu. Ya kalau anak kecil kelas 1 kelas 2 ya, uang jajan dikasih uang jajan sama orang tuanya, belanja sendiri di kantin, konsekuensi mazhabnya kan tidak sah. Terus gimana caranya? Masa harus orang tuanya misalnya atau diwakilkan ke gurunya ini kan masyakkah ya. Karena kalau tidak seperti itu haram anak kecil itu makan yang dia beli gitu ya. Haram anak kecil itu makan yang dia beli. Yang ibu-ibu kantinnya juga haram menerima uangnya, tidak sah gitu. Nah, itu akan memberikan masyakkah pada banyak ya pada apa masyakkah yang meluas ya karena di semua sekolah rata-rata begitu misalnya. Nah, maka pendapat yang kedua ini walaupun bukan yang mu'tamad tapi apa seingat saya ini juga ikhtiarnya Nawawi rahimahullah. Pendapat yang kedua ini, ya ini dibolehkan pada perkara barang-barang yang biasa dibeli oleh anak-anak, gitu ya, yang tidak bernilai besar. Baik, walaupun bukan pendapat yang mutamad, tapi pendapat ini lebih memudahkan di zaman sekarang. Allahu alam bisawab. Kemudian syarat yang kedua, aqilain. Dua-duanya harus berakal. Maka tidak sah jual beli orang gila. Tidak sah juga jual belinya anak kecil yang belum mumayyiz. Ya, kalau mumayyiz saya tidak sah alal mazhab, apalagi yang belum mumayyiz. Cuman kalau belum mumayyiz, ini sepakat para ulama tidak sah, ya kan? Sepakat para ulama tidak sah kalau dia belum mumayyiz. Yang ada khilaf tadi kalau dia sudah mumayyiz tapi belum balik, itu ada fihi qaulan dalam mazhab. Baik, wallahu alam bisawab. Atau ada dua pendapat ya dalam mazhab. Udah, jadi tidak sah jual belinya orang gila dan tidak sah jual belinya anak kecil yang belum mumayyiz. Terus gimana solusinya kalau orang gila dan anak kecil yang belum memayis butuh? Ya, pakai walinya. Siapa yang mengurusi keuangan orang gila itu? Siapa yang mengurusi keuangan anak kecil itu? Ya, walinya. Apakah orang tua atau yang mengurusi dia, walaupun bukan orang tuanya, ya, kerabatnya atau orang asing yang mengurus dia, ya, yang mengurus kebutuhan dia, yang mengelola hartanya misalnya, bukan kerabatnya maksudnya. Ya, ini semuanya mereka yang melakukan transaksi untuk orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz. Karena kalau mereka sendiri tidak sah. Kemudian yang ketiga, Rashidain. Rashidain. Ar-Rashid kata Imam Syafi'i rahimahullah adalah orang yang mengetahui kebaikan hal-hal yang baik terkait dengan agamanya. Yang melakukan melakukan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam agamanya terkait dengan penggunaan uang maksudnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini Rashid. Iya. Maka tidak sah jual beli orang yang mahjur alaihi bisafah. Mahjur alaihi bisafah. Misalnya ada seorang apa eh
ada seorang yang eh, gampang ditipu dalam jual beli, gampang ditipu dalam jual beli, ya karena keterbelakangan mental atau selainnya misalnya. Ya, kemudian pemerintah atau hakim mengeluarkan keputusan bahwa si fulan itu tidak boleh bertransaksi jual beli karena ditipu, ya khawatir ditipu dan seterusnya. Ya, maka ini kedudukannya sama seperti anak kecil yang belum balik tadi, karena dia tidak tahu apa-apa gitu ya, khawatir ditipu uangnya ya sama pembelinya atau penjualnya dan seterusnya. Kalau dia menjual atau membeli, dia bilang misalnya harganya sekian, dia tidak tahu harga misalnya. Nah, ini tidak sah. Ya, jelas ya. Atau misalnya dia paham tentang uang, tapi dia foya-foya. Ya, dia menghamburkan hartanya dalam perkara yang haram, maka pemerintah boleh menjatuh, misalnya dia kedapatan beberapa kali gitu ya, beli minuman keras gitu misalnya, atau dia menggunakan main judi. Dia orang mampu, orang kaya misalnya dan berakal gitu. Ya, cuman dia menghamburkan uangnya untuk hal yang haram. Maka pemerintah bisa menjatuhkan hukuman berupa hajar, ya, yaitu dia dilarang untuk bertransaksi, diboikot untuk berjual beli. Tidak boleh. Tidak boleh ada orang jual beli sama dia. Nah, dalam keadaan seperti ini tidak sah jual beli dengan dia. Kenapa? Karena dia mahjurun alaihi bisafah. Mahjur alaihi bisafah. Nanti akan disebutkan di kitab-kitab lanjutan terkait jenis-jenis hajar ini. Ya, apa saja sebab-sebab seorang itu dilarang bertransaksi. Salah satu sebab yang paling utama adalah safah. Ya, karena safah. Ya, ini dia tidak paham nilai uang, bodoh gitu ya. Ya, atau karena dia tidak paham ya dalam masalah agamanya, dia menggunakan hal-hal yang hartanya untuk hal yang haram. Ya, wallahu alam bissawab. Ini syaratnya Rosyid. Jadi tidak sah jual beli dengan orang yang mahjurun alaihi bisafah. Ya, apakah yang melarang dia adalah syariat? Apakah yang melarang dia adalah syariat? Atau yang melarang dia adalah hakim? Yang jelas dia dilarang untuk melakukan transaksi, maka tidak sah jual beli dengannya. Kemudian yang terakhir mukhtarain, ya, atas pilihan sendiri, maka tidak sah jual beli dengan orang yang terpaksa. Tidak sah jual beli dengan orang yang terpaksa. Iya, misalnya ada seorang apa eh, di apa tanahnya, rumahnya menghalangi pembangunan mall misalnya atau pembangunan hotel atau yang semacamnya. Dia tidak mau jual, ke dia. Terus pembangunnya ya, developernya kirim ancaman ya, diintimidasi ya, preman gitu ya, untuk mengganggu dia supaya dia mau jual rumahnya. Nah, akhirnya karena dia terpaksa, daripada terancam nyawanya, terancam hartanya, akhirnya dia terpaksa menjual tanahnya. Ini jual beli ini tidak sah. Jual beli ini tidak sah dia jual. Nah, atau ada seorang diancam, ditorongkan senjata ke kepalanya, dia bilang, kamu beli nggak ini? Kalau nggak beli saya bunuh misalnya. Dia terpaksa membeli. Dia terpaksa untuk membeli. Ya sudah, ini tidak sah. Ini tidak sah. Jelas ya? Ada orang misalnya masih mikir-mikir, langsung kartunya digesek misalnya kan. Gitu ya. Nah, tidak ridho dia, tidak sah. Nah, ini terpaksa. Baik. Jadi tidak sah jual beli dengan orang yang terpaksa. Walaupun kemudian para fuqaha rahimahumullah ta'ala mengecualikan satu keadaan. Jual beli orang yang terpaksa sah pada satu keadaan. Yaitu kalau paksaannya itu dengan hak. Ini dia dipaksa dan paksaannya ini diberikan hak oleh syariat. Boleh memang dipaksa. Jelas ya? Jadi ada namanya paksaan yang hak. Paksaan atas dasar kebenaran. Maka ini sah jual belinya. Contoh, ada seorang bangkrut. Ya, bangkrut itu kan patokannya bangkrut dalam Islam. Kalau utangnya, kalau utangnya ya lebih banyak dibandingkan apa? Utangnya lebih banyak dibandingkan asetnya yang dia miliki. Nah, ketika dia bangkrut seperti ini, dia kan kalau seorang kalau merasa dirinya sudah bangkrut, ya dia laporkan dirinya ke pemerintah. Saya menyatakan pailit, gitu ya. Perusahaan saya nyatakan pailit, bangkrut, sudah. Nah, dalam keadaan seperti ini, ya, untuk membayar hutang-hutangnya, aset-asetnya itu harus dijual semuanya, harus.
Kalau dia bilang, "Ah, saya nggak mau, nanti saya usahakan bayar sedikit-sedikit, nggak tahu sampai berapa lama, tapi saya akan bayar." Tapi pemilik modal atau yang dia berutang kepada investornya nuntut, nggak mau saya menunggu berapa tahun gitu ya, bayar utangnya, mau banyak bayar sekarang. Maka di sini pemerintah, hakim bisa memberikan keputusan di pengadilan untuk menjual semua aset-asetnya untuk membayar hutangnya kepada investor atau yang semacamnya. Ya. Walaupun dia tidak mau, hakim punya hak memaksa. Akhirnya dia pun menjual atas perintah pengadilan misalnya. Nah, direkomendasikan dulu kamu harus jual, dipaksa. Kalau tetap tidak mau ya pemerintah yang hakim ya dengan keputusan pengadilan yang menjual barang itu atas nama dia. Hakim punya hak di situ. Jelas ya? Atau misalnya ya, ada seorang yang berutang ya, berutang kepada lain. Ya, misalnya Sahal ya, berutang sama Sayyid misalnya. Mau pinjam uang Sahal sama Sayyid, misalnya pinjam uang 1 juta misalnya. Kata Said, nggak mau saya kalau udah ada jaminan. Apa jaminannya? Kata Sal, ini HP saya harganya 2 juta. Misalnya. Ini jaminan. Baik, bayarnya berapa lama? Oke, 6 bulan misalnya. Tiba jatuh tempo 6 bulan, si Sal tidak bisa bayar. Jelas ya, Sal tidak bisa bayar. Jaminan itu kan tujuannya untuk mengamankan uangnya si Said. Mengamankan uangnya supaya tidak kemana-mana gitu ya. Nah, ketika 6 bulan waktunya tidak bisa bayar, dikasih tempo lagi 1 bulan tetap tidak bisa bayar si Sahal, maka apa? Ya, HP ini dijual. Karena itu barang jaminan untuk membayar hutangnya. Misalnya lakunya 1,5 juta. Udah, 1 jutanya dikasih Said, 500-nya kembali ke Sahal yang punya. Said hanya boleh mengambil uangnya saja. Apa sesuai dengan nilai yang dia pinjamkan, 1 juta. Ya. Nah, ini kalau walaupun Sahal mengatakan enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau dijual HP saya. Oh, enggak bisa. Ini dia dipaksa untuk menjualnya dan paksaannya hak karena utangnya, uangnya orang gitu. Itu paksaan yang dibenarkan. Siapa yang memaksa? Ah, hakim. Diangkat ke pengadilan. Hakim memberikan memutuskan Sahal harus menjual HP-nya. Kalau tetap ngotot tidak mau, ya pengadilan yang akan menjualnya, hakim yang akan menjualnya atas nama si Sahal. Nah, Allahu alam bisawab. Dan perhatikan di sini, yang memaksa itu adalah pengadilan hakim. Selama hakim di negara itu, di daerah itu masih masih berfungsi dengan baik gitu ya, masih menjalankan tugasnya dengan baik, ya masih memungkinkan dia menangani seperti ini, maka tidak boleh ada yang memaksa. Bahkan yang punya utang, yang punya uang tidak boleh maksa. Misalnya Said, dia bilang, "Ah, saya aja yang jual langsung." Oh, nggak boleh. Itu bukan barang milik kamu. Jelas ya? Yang boleh jual itu HP cuma Said atau hakim yang mengatasnamakan dia secara paksaan gitu. Kalau dia tetap tidak mau. Tidak boleh yang punya uang langsung seenaknya menjual barangnya orang, walaupun itu barang jaminan. Walaupun itu barang jaminan tidak boleh langsung dijual oleh si yang punya uang. Tapi harus lewat pengadilan. Ya. Wallahu alam bisawab. Kalau pengadilannya tidak jalan, tidak bisa, atau ada penghalang-penghalang sehingga pengadilan tidak bisa, misalnya karena tidak ada pengadilan syariat di situ, tidak ada pengadilan Islam gitu ya, atau hal-hal yang lain, ya, maka di sini si pemilik uang bisa meminta bantuan kepada pihak-pihak yang punya kuasa dalam tanda kutip, punya kuasa di tempat itu. Misalnya minta tolong sama kalau ada orang tua yang dituakan di situ, minta tolong dipaksa si fulan gitu ya. Nah, atau Pak RT, Pak RW yang misalnya dihormati, gitu ya, tolong paksa si fulan. Atau ada ustadz di situ yang ditokohkan, tolong ustadz dibantu diselesaikan misalnya. Dipaksain dia untuk jual gitu. Ya ini bisa seperti itu. Wallahu alam bisa. Tapi asalnya selama pengadilan memungkinkan maka harus ditempuh itu. Tidak boleh ada yang lain yang memaksa. Ya, wallahu alam bisawab. Ini selesai rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, qala rahimahullah. Ini rukun yang ketiga adalah eh, maqudun alaihi, objek transaksi. Objek transaksi. Nah, objek transaksi ada dua, ada saman, ada harga, ada alat tukar, dan ada musman. Ada musman. Ya, ada barang yang mau ditukarkan. Kalau satunya uang, satunya barang, ya gampang. Yang menjadi alat tukar, yang menjadi harga adalah uang. Ya, adalah uang. Sementara eh, barang itu yang menjadi eh, barang yang mau dibeli. Baik. Nah, sekarang bagaimana kalau
Dua-duanya barang, misalnya barter, beras dengan uang, beras dengan garam. Mana yang jadi alat tukar, mana yang jadi mabi, barang yang dibeli. Sama-sama barang nih. Kalau satunya uang gampang, yang uang itu yang harga, ya kan? Yang uang itu saman, yang satunya musman, barang yang dibeli, barang yang punya nilai, musman. Tapi sekarang bagaimana kalau garam ditukar dengan beras? Yang mana yang harga, mana yang barang? Mana saman, mana musman? Kata para fuqaha, yang menjadi saman adalah yang kemasukan huruf ba. Kalau dalam bahasa Arab, yang kemasukan huruf ba. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia yang pakai yang ada sebut-sebut dengan. Ya, misalnya bi'tuka hadza alkitab bihadzal qalam misalnya. Saya menjual buku ini kepada kamu dengan pulpen ini, bihadzal qalam. Maka ba masuk kepada qalam berarti qalam ini yang saman. Saman qalam ini yang harga. Buku berarti dia musman. Buku musman. Qalam yang saman. Ya, jelas ya? Baik, bituka misalnya kilo hadza apa itu misalnya. Ya, sukar kilo min sukar ya, kilo min sukar ya bi kilawain min aruz misalnya. Saya beli 1 kilo gula dengan dengan 2 kilo beras misalnya. Nah, maka yang jadi harga adalah beras karena dia yang kemasukan bak. Nah, kalau kita dalam bahasa Indonesia gimana? Misalnya dibilang saya mau beli. Nih, kalau dibilang saya mau tukar barang, saya mau tukar beras dengan uang, beras dengan garam, ini kan tukar apa kinaya ya, butuh niat. Jadi kalau dia niatkan jual beli, saya dibilang saya mau tukarkan beras garam, dengan garam, jelas ya? Ya, saya mau tukar beras dengan garam. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, garam adalah harganya, saman, dan beras adalah musmannya. Karena kalimat saya mau beli beras dengan garam, jelas sampai sini, dengan garam, paham? Ya, maka kalimat dengan ba ini itu yang kemasukan huruf ba itu yang dikatakan sebagai harga. Sama kalau uang dengan uang, real dengan rupiah mau ditukar, yang mana jadi uang, yang mana jadi saman, yang mana jadi musman sama, yang kemasukan huruf ba. Ya, yang kemasukan huruf ba. Baik. Nah, sekarang ini syarat rukun yang ketiga adalah ma'qudun alaihi, objek transaksi. Objek transaksi ada dua, ada saman, harga, ya alat tukar, dan ada musman, yakni barang yang punya nilai. Barang yang punya nilai. Baik, wallahu alam bisawab. Sebentar. Nah, sekarang syarat kata beliau wa ayyakunal mabi. Nah, di sini ucapan penulis rahimahullah pada syarat rukun yang ketiga, beliau mengatakan al-mabi. Al-mabi ini adalah musman, barang yang punya nilai. Sebenarnya ini bukan syarat untuk mabi saja, ini juga syarat untuk apa? Asaman semuanya. Ya, jelas ya? Nah, kalau dikatakan mabi seakan-akan ini syarat untuk barangnya saja. Padahal ini syarat untuk uangnya juga, untuk alat tukarnya. Udah ya? Nah, qala rahimahullah wa ayyakunal mabi'. Yani mabi di sini sekali lagi mabi di sini mencakup saman dan musman. Alat tukarnya sama barang yang punya nilai itu. Hmm. Apa syaratnya? Yang pertama tahiran, yang kedua muntafa'an bihi, ya. Nah, ini kalimat eh au mutanajjisan yakunu tuhuruhu bil ma tidak ada di nuskhah yang enggak ada di nuskhah alif ba jim gitu ya. Tapi ada di nuskhah yang lain. Iya. La ba'sa bihi. Tidak apa-apa kita tambahkan. Di sini kan di buku
tidak ada ya di Darul cetakan Darul Diya, cuma langsung tahiran, langsung muntafa'an bihi. Di sini seperti yang nampak di sini ada tambahan au mutanajjisan yumkinu tuhruhu bilma. Ada tambahannya begitu. Taib. Ini syarat yang pertama dari uang dan barangnya. Syarat yang pertama harus suci atau mutanajis. Bendanya ternajisi, artinya dia benda suci tapi kena najis. Itu namanya mutanajis kan? Mutanajis adalah benda suci yang terkena najis. Tapi najisnya yumkinu tuhruhu bilma. Tapi bisa disucikan dengan disiram air. Nah, ini syarat yang pertama dari barang atau uangnya. 6. Harus suci, jelas ya, harus suci. 6. Atau najis tapi bisa disucikan dengan air. Ternajisi tapi bisa disucikan dengan air. Taib. Maka tidak sah jual beli najis. Ah, tidak sah jual beli najis. Tidak sah jual beli kotoran sapi. Tidak sah jual beli khamar. Tidak sah jual beli darah. Ya, tidak sah jual beli anjing, ya kan, babi. Ini semua najis kan? Tidak sah jual beli dengan barang-barang yang najis. Nah, tidak sah jual beli dengan barang-barang yang najis. Baik. Jadi najis yang najasatul ainiyah, memang ainnya yang najis itu tidak sah dijual beli. Tidak sah jual beli. Baik. Kemudian yang kedua, mutanajjisan ya yumkinu tuhuru bil ma. Ya. Jadi hanya boleh jual beli barang yang suci atau ternajisi tapi bisa disiram pakai air. Misalnya jual sendal yang sendalnya menginjak kotoran, dia jual boleh karena kotorannya bisa disiram. Ya, beli baju tapi ada najisnya, walaupun pada sebagian besarnya, walaupun pada sebagian besar dari barang yang mau dijual beli itu ada najis, selama tidak seluruhnya ya, nggak ketutupan semuanya sama najis. Walaupun sebagian besarnya, gitu ya. Nah, tapi bisa disiram pakai air kelihatan gitu, maka boleh diperjualbelikan. Boleh diperjualbelikan. Allahu alam bisawab. Artinya apa? Tidak boleh jual beli najis dan tidak boleh juga jual beli barang yang ternajisi tapi najisnya tidak bisa dihilangkan dengan air. Contohnya kulit bangkai. Tidak sah jual beli kulit bangkai. Memang kulit bangkai bisa disucikan, tapi caranya disamak bukan dengan disiram air, maka tidak sah jual beli. Tidak sah jual beli kulit bangkai. Walaupun itu bisa disamak, bisa disucikan, tapi cara menyucikannya bukan dengan air, bukan dengan disiram, ya, bukan bilma gitu. Jelas ya, tapi dengan samak dan itu tidak berlaku syaratnya di sini. Syaratnya kalaupun dia najis, dia bisa disucikan dengan disiram air. Kalau tidak bisa ya sudah, tidak sah diperjualbelikan. Sudah ya? Wallahu taala alam bisawab. Udah. Sekarang misalnya, bagaimana caranya jual beli barang-barang yang najis? Misalnya terkadang dalam kehidupan ini, dalam transaksi, ya, dalam profesi pekerjaan dan seterusnya, kadang ada orang butuh sesuatu yang najis. Dia membutuhkan sesuatu yang najis, ya. Dan dia tidak punya, maka dia harus miliki dari punya orang lain. Nah, bagaimana caranya dia mengambil milik orang lain yang najis tanpa melalui jual beli? Ya, tanpa melalui jual beli. Misalnya kayak dia penjual pupuk kandang, kompos gitu ya. Nah, sementara dia tidak punya kotoran hewan, ya dia beli kotoran hewan dari peternak sapi untuk diolah jadi pupuk misalnya. Jelas ya? Nah, atau misalnya dia penjual cuka. Cuka di zaman dahulu kan bukan beda zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang pakai bahan kimia. Ya. Kalau cuka zaman dahulu kan dari khamar. Khamar dibiarkan lama jadi cuka. Nah, dia penjual cuka. Gimana caranya dia menjual mendapatkan khamar? Khamar ini kan najis. Ya, misalnya dia ambil dari ahlul kitab. Ahlul kitab kan boleh. Ya, di agama mereka kan halal khamar gitu. Maka mereka boleh khamarnya muhtaram istilahnya gitu ya. Khamarnya muhtaram nanti sudah disebutkan di pembahasan najis dulu ya. Khamarnya muhtaram
Ya, bagaimana cara diambil itu? Sementara tidak boleh jual beli khamar. Atau dia butuh anjing. Dia butuh anjing untuk menjaga ternaknya, untuk mengembala dan semacamnya, gitu ya. Dia butuh untuk berburu. Bagaimana caranya dia mengambil memiliki anjing sementara tidak boleh dibeli, tidak boleh diperjualbelikan. Ya, maka caranya dalam mazhab Syafi'iyah adalah dengan raf'ul yad istilahnya. Raf'ul yad itu ya kamu bertransaksi tapi bukan dengan lafaz jual beli. Jangan mengatakan saya mau beli, saya jual, enggak. Tapi dengan istilah raf'ul yad. Raf'ul yad itu begini. Seorang pembeli atau penjual eh, barang-barang najis tadi kayak kotoran sapi atau khamar atau anjing, dia bilang rafa'atu yadi an hadzal kalb ya bikada. Saya lepas tangan dari anjing ini, saya lepaskan anjing ini dari saya dengan kalau kalau kamu kasih saya sekian. Bahasa Indonesianya begitu ya. Saya lepas tangan dari anjing ini, ya, saya lepas apa ya, lepas tanggung jawab, ya, saya lepaskan anjing ini, ya, kalau kamu berikan sekian. Saya lepaskan anjing ini kepada kamu, ya, kalau kamu kasih saya sekian. Itu dengan kata rafa tu yadi an hada. Ya, jelas ya. Nah, itu istilah raf'ul yad. Jadi jangan dia gunakan akad jual beli. Jangan dibilang saya jual, saya beli, enggak. Jelas ya. Dia si pembeli tinggal bilang qabil tuh, saya terima. Itu aja sudah. Rafa'atu yadi rafa'atu yadi an hadal khamar misalnya. Saya mengangkat tanganku, yakni saya maksudnya saya lepas ya. Saya lepas kepemilikan, saya lepas kepemilikan dari khamar ini kalau kamu kasih saya sekian. Atau dengan harga dengan nilai sekian. Udah saya kasih, udah saya ambil. Itu dengan cara seperti itu. Wallahu alam bisawab. Sudah ya. Kemudian syarat yang kedua. Jadi tohir. Syarat yang kedua muntafa'an bi. Harus bermanfaat. Baik bermanfaat dari sisi hissi maupun dari sisi syar'i. Baik bermanfaat dari sisi hissi, ya secara fisik memang bermanfaat, ataukah secara syar'i. Harus dua-duanya ini, hissi dan syar'i. Maka tidak sah jual beli barang-barang yang tidak bermanfaat. Baik tidak bermanfaat secara hissi atau tidak bermanfaat secara syar'i. Nah, misalnya jual beli 5 butir beras. Ya, ini 5 butir beras memang harta sih, harta. Kalau dibilang harta ya harta 5 butir beras. Tapi kan tidak bisa dimanfaatkan. Mau diapakan? Ini tidak bisa dimanfaatkan secara hissi 5 butir beras. Ya. Atau menjual apa vas bunga yang pecah sudah nggak bisa dipakai. Atau menjual misalnya gelas yang bocor ya besar gitu ya yang sulit untuk diperbaiki sudah. Nah, nggak bisa dipakai. Gelas yang gelas misalnya yang retak gitu ya. Atau misalnya jual mainan yang sudah terbagi dua yang tidak bisa dipakai kalau cuma setengah misalnya. Nggak sah. Karena tidak bisa dimanfaatkan secara hissi. Sebagaimana tidak sah jual beli untuk barang-barang yang tidak bermanfaat secara syar'i. Misalnya jual beli alat musik, jual beli alat musik. Ingat ya, kalimat tidak sah artinya tidak sah diambil uangnya, tidak sah diambil barangnya. Sama kayak khamar tadi. Walaupun dia beli khamar untuk dia buang, tidak sah. Misalnya ada penjual khamar, penjual alat musik gitu ya, di daerahnya. Dia tidak mau orang-orang beli. Akhirnya apa? Dia borong semua baru dihancurkan. Tetap nggak boleh. Karena transaksi jual belimu tidak sah. Tidak sah artinya apa? Tidak berpindah kepemilikan. Maka kamu tidak punya hak membuangnya. Tidak punya hak untuk memecahkannya, merusaknya. Karena tidak sah jual belinya. Itu konsekuensi tidak sah. Sudah kita sebutkan. Iya. Jelas ya? Taib. Jadi kalau tidak bermanfaat secara syar'i juga tidak boleh. Walaupun mungkin ada manfaatnya secara hissi, ada manfaat secara hissi, tapi kalau tidak bermanfaat secara syar'i tidak boleh. Tidak boleh diperjualbelikan. Jelas sampai sini ya? Dan itu tidak sah. Itu tidak sah. Baik, wallahu taala alam bisawab. Iya. Semisal juga dengannya apa ya, masalah menjual buku-buku yang mengajarkan kepada kesyirikan, kesesatan. Ini kan tidak ada manfaatnya secara syar'i. Buku-buku sihir, ya, menjual apa konten-konten pornografi,
ya. Tidak ada manfaatnya secara syar'i. Nggak sah jual belinya, haram dimakan uangnya, ya. Hal-hal yang sifatnya pornografi, kesyirikan, ya, dan seterusnya yang mengajak kepada hal yang haram. Iya. Kenapa tidak bermanfaat secara syar'i? Jadi barang yang tidak ada manfaatnya baik secara hissi maupun syar'i tidak sah diperjualbelikan. Adapun kalau ada manfaatnya secara syar'i dan secara hissi maka boleh. Misalnya apa? Jual beli kucing, jual beli kucing yang dipelihara untuk memberikan kenyamanan. Misalnya orang-orang yang suka sama kucing, ya, tenang dia dirasa kalau dia elus-elus kucing. Ya, ada manfaat dia dapatkan dari situ. Maka boleh, tidak ada masalah. Atau jual beli burung karena kicauannya, ya jelas ya, karena kicauannya yang enak didengar atau yang semacamnya. Atau ini burung karena kicauannya ini mahal, akhirnya dia beli baru untuk dia jual kembali misalnya. Karena kicauannya itu manfaat. Boleh, ya. Nah, wallahu alam bissawab. Atau misalnya dia beli apa ya, hewan-hewan liar yang bisa dipelihara, bisa dilatih untuk menjadi pemburu misalnya, berburu. Boleh, ya. Ini diperbolehkan. Jelas ya, karena ada manfaatnya secara hissi dan secara syar'i. Wallahu alam bissawab. Sudah ya, apalagi jual beli ikan untuk apa supaya ikan, ya, ikan di akuarium cantik itu bisa bisa senang dia pandang gitu ya. Boleh. Atau dia beli apa misalnya tadi kayak burung-burung juga untuk karena keindahan sayapnya, apa keindahan bulunya dia lihat dan semacamnya. Ini semua manfaat yang muktabar dalam syariat. Jelas ya, boleh memperjualbelikannya. Wallahu alam bissawab. Baik. Syarat berikutnya maqduran ala taslimih. Sanggup untuk diserah terimakan. Maka tidak sah jual beli. Ingat ya, ini Afwan, saya lupa ingat tambah kembali. Ini semua berlaku untuk uangnya juga ya, bukan cuma barangnya. Uangnya juga. Kalau uangnya, uang dinar, uang dirham, uang rupiah ada najis lengket di situ, sah. Yang penting bisa dicuci, ya kan? Yang penting bisa dicuci. Seandainya ada mata uang terbuat dari apa misalnya barang-barang yang najis, ya misalnya, ya tidak sah kalau najisnya ini ya. Tapi kan ya saya kira tidak ada seperti itu ya. Ya paling kalau uang masalah suci najis ini ya uangnya kena najis tapi bisa disiram pakai air ya sah, tidak ada masalah. Sudah. Atau tadi alat tukarnya adalah sesuatu yang harus bermanfaat. Jadi kalau tukar beras sama khamar tidak sah, ya. Khamar, saya mau beli khamar dengan beras atau saya afwan, saya mau beli beras dengan khamar. Jadi khamar sebagai alat tukarnya tidak sah. Jelas ya, tidak sah. Paham? Karena khamar menjadi alat tukar. Khamar menjadi alat tukar. Baik, sebentar.
Jadi sudah ya. Jadi kalau tadi Khomar jadi alat tukarnya ya, atau dia mau beli beras tapi dia tukar dengan anjing misalnya atau dengan kulit bangkai, ini tidak sah karena alat tukarnya najis, ya, atau tidak bermanfaat. Sudah. Kemudian makduran ala taslim ini mampu diserah terimakan. Kedua-duanya uangnya mampu dia kasih kepada pembeli, kepada ya penjual, dan barangnya bisa dia kasih kepada pembeli. Nanti bisa diserah terimakan keduanya, baru sah jual beli. Kalau nggak bisa diserah terimakan, maka tidak sah. Ya kayak jual beli biasa kan. Saya punya uang, saya ke pasar, saya ke tempat pembeli penjual, saya bawa uang, ada barangnya di situ, saya pertukarkan, saya kasih uang saya mampu kasih uang ke dia, dia mampu kasih barang ke saya, sudah sah. Maka tidak sah jual beli kalau ada salah satu dari keduanya, atau mungkin dua-duanya tidak bisa diserah terimakan. Contoh, jual beli ya, atau sebelumnya kenapa tidak tidak sah kalau tidak mampu diserah terimakan, karena di situ terdapat apa ya, eh, yakni syarat dari jual beli kan, konsekuensi jual beli kan tamlik, kepemilikan gitu. Maka kalau tidak bisa dikasih dijadikan orang apa, tidak bisa barang itu dijadikan milik orang lain, ya tidak tidak sah diperjualbelikan. Nah, kata beliau rahimahullah, maqdur al taslimi. Contoh, ini kita contoh barang dulu. Saya bilang sama orang, saya mau jual motor saya setengah harga, dari harga 12 juta misalnya jadi 6 juta doang. Ya. Sudah, tapi mau beli. Tapi motornya dicuri sama orang. Kalau kamu dapat, ambil 6 juta. Gitu ya, maksudnya kamu bayar sekarang 6 juta, silakan cari, dapat. Kalau dapat, ya sudah, itu. Ini tidak sah. Jelas ya, karena motornya dicuri orang belum tentu bisa didapat. Bisa dapat, bisa tidak. Tidak sah. Walaupun harganya turun jauh. Sudah, oke, transaksi ini 6 juta, sudah saya cari motornya, saya dapat, saya langsung miliki. Iya, katanya. Nah, ini nggak boleh karena nggak bisa diserah terimakan. Atau misalnya dia bilang saya jual burung 200.000, iya, atau 300, 200.000. Ini harganya burung ini asalnya 700.000 gitu. Saya jual rugi deh 200.000. Tapi lagi kabur ini, lepas dari kandangnya. Kalau kamu dapat, sudah, sudah bilang ini saya bayar 200.000, saya pergi cari. Kalau saya dapat punya saya, iya katanya. Ini tidak sah. Ini tidak sah. Jelas ya. Nah, kenapa tidak bisa diserah terimakan? Jual burung yang ada di udara, jual ikan yang ada di perairan dia, di lautan misalnya, tidak sah. Nah, karena tidak bisa diserah terimakan. Nah, demikian pula uangnya. Nggak bisa, misalnya saya bayar ya, saya mau beli ini. Berapa harganya? Sekian, 1 juta misalnya. Misalnya dia bilang, eh, uang saya misalnya, ya, uang saya, eh, ya, atau nantilah di masalah hawala ya. Misalnya kita contoh contoh lain saja. Misalnya kayak tadi ya, dia barter ya, ada barter ya, motor dengan motor, ya, motor dengan motor, tukar tambah misalnya. Ya ini tapi motornya yang satu yang menjadi alat tukar ini tidak ada dia miliki, diambil, dicuri misalnya. Maka ini tidak sah karena alat tukar yang tidak bisa diserah terimakan, tidak bisa diserah terimakan. Jelas ya, wallahu alam bisawab. Iya. Atau misalnya ada uang saya tapi uang saya dicuri sama si fulan tuh penjahat gitu misalnya kan, tidak ada yang berani ambil, nggak ada yang berani ambil. Saya si penjeli, si pembeli, si penjual, tidak ada yang berani ambil sama dia. Dia preman misalnya, uang saya diambil sama dia. Ya, itu pembayarannya ya, kamu ambil sama dia. Oh nggak sah, nggak boleh. Karena semua tidak ada yang bisa mengambil. Tidak pembeli, tidak penjual, tidak bisa mengambil. Maka tidak sah. Karena tidak bisa menyerah terimakan uangnya. Nah, jadi syaratnya di sini harus bisa diserah terimakan. Nah, karena itu sudah tidak sah menjual barang yang belum dimiliki. Belum dimiliki. Misalnya pekerjaan saya misalnya jual beli mobil second. Ada mobil second, mobil murah gitu ya. Saya beli. Saya baru mau beli nih. Ya. Tapi misalnya untuk jaga-jaga, ya karena saya kayak ini fix saya mau beli ini mobil.
Tapi saya sudah iklankan duluan untuk saya mau jual sama orang. Saya sudah iklankan duluan. Nih mobil sekian ini. Nih. Lihat, saya tawarkan kepada orang. Terus ada yang mau beli. Padahal saya baru sebentar sore mau beli itu mobil. Tapi pagi-pagi sudah ada yang mau beli. Akhirnya apa? Ya udah, saya transaksi. Sebentar sore saya bawakan mobilnya. Padahal itu mobil belum saya beli. Baru sebentar sore. Tapi karena saya pasang iklannya dari kemarin misalnya, sudah ada yang mau beli. Pagi-pagi saya transaksi sama dia, sorenya saya pergi mau beli itu mobil, baru saya bawakan ke yang beli. Nah, ini tidak sah jual belinya. Kenapa? Karena ketika transaksi itu mobil belum bisa saya serah terimakan, belum punya saya, belum punya saya. Ya, bagaimanapun pastinya saya akan membeli selama belum belum kita miliki, ya tidak sah karena belum bisa terimakan. Atau menjual barang yang belum dipegang, ini juga tidak sah. Ini juga tidak sah. Menjual barang yang belum dipegang, walaupun sudah jadi milik, milik, tapi belum dipegang, maka ini juga tidak sah. Kenapa tidak bisa diserah terimakan? Nanti saya insya Allah penjelasan lebih lanjut di masalah al-milk itu. Kalau misalnya ini masalah terakhir terkait dengan masalah dengan syarat ini. Kalau misalnya si pembeli tidak bisa menyerah terimakan barang, ya, si penjual tidak bisa menyerah terimakan barangnya, tapi si pembeli bisa mengambil barang itu, bisa. Si penjual tidak bisa serah terimakan itu barang, tidak bisa menyerahkan barang itu, tapi si pembeli bisa. Apa hukumnya? Ya, jelas ya. Apa hukum jual beli kalau misalnya si pemilik barang tidak bisa mentaslim, menyerah terimakan itu barang, tapi si pembeli bisa mengambilnya. Nah, contohnya, saya bilang saya punya motor, ya, saya jual murah deh 5 juta aja, padahal harganya misalnya 10 juta. Masih 10 juta harganya. Saya jual 5 juta saja. Tapi motornya sama preman itu. Dibegal misalnya, ditahu orangnya. Cuman ada barang yang diambil misalnya. Terus ada yang mau beli, dia bilang, oke saya beli 5 juta, biar saya ngambil ke sana. Misalnya orangnya polisi, yang mau beli ini misalnya polisi, udah saya tahu. Saya beli 5 juta, saya pergi ambil ke sana. Ya. Atau misalnya yang mau beli ini bos apa namanya lebih 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 jago lagi dibandingkan begal itu. Jadinya begalnya takut sama dia misalnya. Ya intinya dia bilang, oke saya beli 5 juta, ya biar saya ambil ke sana. Nah, walaupun saya sebagai pemilik motor tidak bisa kasih motor itu ke dia, tapi dia bisa mengambilnya, maka ini jual belinya sah. Karena dia bisa mengambil. Paham? Dengan syarat ketika dia ambil tidak butuh biaya berarti, tidak butuh tenaga berarti. Jelas ya? Itu syaratnya. Ya, dia kan misalnya polisi atau dia lebih preman lagi dibandingkan itu, gampang diambil. Tidak ada, ya, tidak ada biaya. Kalaupun ada biaya, transport ke sana misalnya, tidak berarti biayanya. Tidak butuh tenaga gitu ya. Nah, maka ini sah. Tapi kalau misalnya butuh biaya tambahan yang lumayan, gitu ya, yang teranggap nilai ya, gitu ya. Orang juga mikir-mikir keluar biaya seperti itu, atau butuh tenaga yang besar, maka tidak sah jual belinya. Misalnya dia bilang nanti saya, memang sih harus berkelahi dulu sama dia, ya bisa gontok-gontokan berdarah dan semacamnya, tapi saya bisa kalahkan dia. Nah, ini tidak sah jual belinya karena butuh tenaga besar. Atau dia bilang oke, 5 juta saya beli, nanti saya ngambil ke dia. Tapi cara dia mengambilnya ke sana misalnya bayar preman lagi gitu. Dia keluar duit lagi untuk bayar untuk ambil motor itu. Nah, ini tidak sah karena dia butuh biaya tambahan. Ya, paham ya? Jadi kalau kasusnya misalnya apa saya tidak bisa serah terimakan, tapi dia bisa ambil tanpa biaya yang berarti, tanpa tenaga yang berarti, ya maka tidak ada masalah sah. Tapi kalau butuh biaya lagi, butuh tenaga lagi, maka tidak sah. Jelas? Wallahu alam bissawab. Contoh lain misalnya yang apa eh, tidak memenuhi syarat ini adalah saya berutang atau ada orang berutang kepada orang lain dengan jaminan sepeda motor. Kemudian sepeda motornya dia mau jual si orang yang punya ini, bukan yang punya uang ya.
si A pinjam uang kepada si B, B minta jaminan, kata A, nih motor saya jaminan. Setelah itu A mau jual motornya. Nah, ini tidak sah dia jual. Kenapa? Karena motor yang jadi barang jaminan tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diapa-apai. Kaidahnya apa? Al-mashghul la yushaggal. Kaidah fikihnya. Kullu mashghulin fala yushaggalu. Kata Syi'di rahimahullah. Semua yang sibuk tidak bisa ditambahi kesibukan. Artinya ini motor sedang masyghul, sedang sibuk dengan akad rahan, akad jaminan. Maka tidak boleh ditambahi dengan akad jual beli. Nggak boleh. Lagi sibuk dia dengan akad rahan, tertahan. Ya. Wala yusyaggalu, maka tidak boleh ditasygil dengan yang lain. Makanya juga tidak sah jual belinya. Kenapa? Tidak bisa diserah terimakan. Itu motor kamu jadi jaminan sekarang. Jadi barang jaminan untuk utang gitu ya. Maka tidak boleh kamu jual. Nah, Allahu alam bissawab. Yang terakhir di sini disebutkan adalah wa an yakuna mamlukan lil aqidi aw lahu alaihi wilayatun aw wakalah. Nah, ini syarat yang terakhir dari syarat al apa maqudun alaihi, yaitu masing-masing dari uang atau barang yang dipertukarkan itu ya mamlukan lil aqid, dimiliki oleh yang langsung bertransaksi. Memang yang bertransaksi itu langsung pemiliknya itu uang atau pemiliknya itu barang. Kalau bukan pemiliknya, aulahu alaihi wilayah atau dia punya hak perwalian di situ. Misalnya kayak tadi orang tua membelanjakan uang anaknya untuk kepentingan anak. Kan belum sah jual beli anak kecil. Atau pengasuh orang gila jual beli dengan uang orang gila itu untuk kepentingan orang gila itu, pakaiannya dan seterusnya misalnya. Ini memang uangnya bukan punya dia, punya orang gila itu. Uangnya orang tua, uangnya misalnya ada anaknya punya harta warisan gitu ya dari bapaknya, kemudian dari ibunya misalnya ada harta warisan dari ibunya meninggal, bapaknya gunakan uang itu untuk kepentingan si anak, boleh, karena dia punya walayah. Jadi bukan dia pemiliknya, tapi dia punya walayah. Awwakala atau dia bukan wali tapi wakil. Misalnya saya suruh siapa? Saya punya mau beli barang misalnya, mau beli apa? Mau beli barang di toko ini, tapi saya nggak sempat datang ke sana. Saya suruh anggota saya ya atau saya suruh siapa orang yang saya percayai, nih uangnya kamu sana belikan saya ini barang ini. Dia ke toko, dia yang transaksi. Padahal bukan dia pemilik uang, dia juga bukan wali saya, tapi dia wakil saya. Maka ini semua sah. Jadi yang bertransaksi yang punya atau wali dari yang punya atau wakil dari yang punya. Nah, karena itulah kalau ada orang bertransaksi jual beli padahal dia bukan dia yang punya ya atau sebelumnya ini uangnya barang juga seperti itu barang yang menjual barang harus pemilik barang yang punya toko atau wali yang punya toko atau wakil yang punya toko ya misalnya ya toko-toko besar kan tentunya bukan bosnya yang turun di kasir jual beli bukan kan anggota yang dibayar pekerja amil ya kan ya direkrut karyawan untuk menjadi kasir, untuk ngurusin toko. Nah, ini mereka wakilnya nih, yang jadi kasir ini wakil dari yang punya toko. Boleh boleh dia jual beli walaupun bukan bukan punya dia, tapi dia wakilnya yang punya toko, dia karyawannya. Jadi uang dan barangnya harus dimiliki oleh yang langsung bertransaksi atau wakil dari pemilik atau apa? Wali dari pemilik. Kalau bukan tiga-tiganya maka tidak sah. Dia bukan pemiliknya, dia bukan walinya, bukan juga wakilnya. Contoh, dia curi uang. Setelah dia mencuri uang, dia pakai belanja. Maka jual belinya tidak sah. Ya, jual belinya tidak sah. Kalau ketahuan, ini harus dipulangin. Ya, tentu saja misalnya sebagai pembeli dia tidak tahu ya uangnya dari mana. Dan tidak harus juga pembeli nanya uangnya dari mana gitu ya. Tidak harus. Zahirnya ya itu uang dia. Tapi kalau ketahuan belakangan ternyata itu uang curian, jelas ya, uang curian, maka harus dikembalikan. Dan semua biaya tambahan dikenakan kepada pencuri ini. Atau dia curi motor, terus dia jual motornya, ya kan? Si si pembeli motor, istilahnya kalau sekarang penada gitu ya, kalau dia tahu hukumnya maka tidak sah.
Apa dia berdosa, afwan. Kalau dia tidak tahu bahwa itu motor curian, dia tadah begitu ya, maka tidak sah dan dia berdosa. Tapi kalau dia tidak tahu, jelas ya, dia tidak tahu, enam, maka dia tidak berdosa, tapi tetap tidak sah karena dia jual motornya orang, ya, tetap tidak sah. Misalnya sih, saya ada orang butuh duit katanya, beli, udah saya beli, saya nggak tahu itu motor curian. Belakangan polisi datang misalnya kan, ya ini motor curian, ya sudah ambil aja, kembalikan uang saya, selesai. Jelas ya? Nah, jadi barang yang diperjualbelikan harus punya dia sendiri atau walinya atau wakilnya. Nah, walinya atau wakilnya. Seorang istri misalnya sudah ada nafkah yang cukup. Dia ambil uang suami sembunyi-sembunyi, terus dia pergi belanja. Ya, kan begitu. Ya, tidak boleh. Punya siapa? Demikian pula sebaliknya, istri punya uang sendiri. Suami ambil uangnya istrinya diam-diam, dia pergi belanja misalnya. Ya tidak sah. Itu bukan uang kamu. Ya. Jelas? Nah, Allahu taala alam bisawab. Maka jual belinya tidak sah menurut yang mu'tamad dalam mazhab walaupun si pemilik akhirnya meridoi setelah itu. Walaupun si pemilik meridoi setelah setelah itu. Misalnya si istri bilang, "Tadi saya ambil uangnya di sini ya untuk saya belanja, saya tidak bilang-bilang." Atau suami ya udah. Nah, kalau si suami mengizinkan, maka jual belinya tadi walaupun si suami yang mengizinkan, maka yang mu'tamad dalam mazhab tetap tidak sah walaupun diizinkan. Jelas ya? Walaupun diizinkan. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan, ini syarat-syarat jual beli berlaku ketika akad. Kapan ketika akad tidak terpenuhi? Tidak sah. Walaupun terpenuhinya belakangan, tapi kan sudah selesai akad. Keriduannya pemilik uang, dalam hal ini suami, datang setelah akad. Itu tidak mempengaruhi. Tetap tidak sah akadnya. Karena syarat-syarat ini semua berlaku ketika akad, bukan setelahnya. Sudah ya? Kayak tadi penjual motor misalnya. Apa pencuri motor terus dia jual. Ketahuan. Kata yang punya motor, ya udahlah, tapi sini uangnya. Saya enggak apa-apa lah dijual motornya. Tapi sini uangnya. Ah, tetap tidak sah. Walaupun dia setuju jual belinya belakangan. Si pemilik motor ini. Tetap tidak sah. Ini yang mu'tamad dalam mazhab Allahu Ta'ala a'lam bissawab. Sudah ya, ini selesai pembahasan terkait dengan rukun yang ketiga. Rukun ma'qudun alaihi. Ma'qudun alaihi. Afwan. Ini masih ada syarat terakhir ya. Syarat yang terakhir satu lagi. Kita bacakan saja. Kata beliau rahimahullah yang terakhir, wa in yakuna ma'luman lil aqidaini ainuhu wa qadruhu wa sifatuhu. Fala yasihu bai'u ahadis taubaini awil abdaini walal bai'u bimil'i hadha ta'aman wala bai'u ma lam yarahu wala syira'uhu. Nah, labas. Atau nanti kita lanjutkan ini. Agak panjang sedikit ini terkait dengan syarat. Taib naktabi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.